kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan jika keluar rumah dengan cara memakai masker dan juga mencuci tangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran biologi. Mau tahu apa materinya? Yuk sama-sama kita simak video berikut. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Tetapi sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sistem sirkulasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita harus tahu dulu apa saja tujuan pembelajaran dari pembelajaran sistem sirkulasi ini. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada siswa dapat memahami sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian, siswa mampu menjelaskan proses peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Nah, berikutnya itu peta konsep. Nah, di peta konsep ini akan dibuat bagian apa saja yang akan kita bahas di dalam video pembelajaran ini. Berikutnya kita masuk ke materinya. Nah, sistem sirkulasi. Apa sih sistem sirkulasi itu? Nah, sistem sirkulasi itu adalah sistem transportasi yang berfungsi mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Nah, sistem sirkulasi ini ada 2. Yang pertama sistem peredaran darah, yang kedua ada sistem limfa. Nah, sistem peredaran darah dimulai dari darah. Kita mulai dari darah. Apa sih komponen dari darah ini? Nah, darah itu tersusun dari 2 komponen, yaitu sel darah dan juga plasma darah. Nah, sel-sel darah itu ada leukosit, ada eritrosit, dan juga ada trombosit. Kemudian plasma darah itu cairan darah. Nah, pada darah manusia biasanya itu jumlah darah pada manusia itu ditentukan dari 8% dari berat badannya. Misalkan Budi memiliki berat badan itu 40 kg. Nah, 8/100 dikali 40 kg, nah hasilnya akan 3,2. Berarti volume darah dia adalah 3,2 liter. Seperti itu. Kemudian di sini ada gambar, ada tabung reaksi. Nah, di sini ada warna kuning, putih, dan juga merah. Nah, di sini warna kuning itu merupakan plasma darah. Nah, plasma darah itu merupakan bagian dari darah yang paling banyak. Nah, di situ sekitar 55%. Kemudian yang warna putih ini, yang paling sedikit, itu ada leukosit dan juga trombosit. Nah, jumlahnya itu lebih kecil dari 1% atau lebih sedikit dari 1%. Kemudian yang warna merah ini merupakan eritrosit. Yang berwarna merah adalah eritrosit, itu jumlahnya sekitar 45%. Nah, gimana sih, kok bisa sih tiga komponen darah ini bisa dibedakan setiap warnanya? Nah, itu dapat dihasilkan melalui proses sentrifugasi. Nah, apa sih proses sentrifugasi itu? Jadi proses sentrifugasi itu adalah tabung yang diisi dengan cairan, di mana tabung ini nantinya akan diputar dengan kecepatan tinggi, sehingga bisa memberikan perbedaan dalam komponen-komponen seperti darah misalnya kan. Jadi setiap komponennya bisa dibedakan melalui warna-warna itu. Jadi dia nanti akan setiap komponen akan memiliki warna tersendiri. Nah, kemudian pada orang dewasa itu mereka memiliki leukosit itu sekitar 4.800 sampai 10.800 per mililiter kubik darah, di mana 62%-nya itu merupakan neutrofil, kemudian 2,3%-nya itu merupakan eosinofil, kemudian 0,4%-nya itu ada basofil, 5,3-nya monosit, dan yang terakhir itu 30% limfosit. Berikutnya, kita lihat fungsi dari darah. Apa sih fungsi darah itu bagi tubuh kita? Nah, yang pertama itu fungsinya mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh. Kemudian menutup luka yang dilakukan oleh kepingan-kepingan darah dan menjaga kestabilan tubuh. Yang berikutnya membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Misalkan nih, tubuh kita kan terluka nih kan.
tergores pisau misalnya tangan kita. Nah, di situ darah berfungsi untuk membunuh kuman. Kenapa membunuh kuman? Karena luka kita itu pasti rentan dengan masuknya bakteri. Nah, di situ darah berperan untuk membunuh kuman. Nah, itu biasanya dilakukan oleh sel darah putih. Kemudian mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau endokrin. Berikutnya itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi darah yang mengangkut oksigen untuk ke seluruh tubuh kita. Kemudian mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Itu dia tadi fungsi dari darah. Berikutnya, nah di darah tadi kan ada komponen darah yang disebut dengan plasma darah, kemudian sel-sel darah. Nah, kita lihat dari plasma darah. Nah, plasma darah itu adalah cairan yang mengisi sekitar 55% volume darah. Nah, fungsinya itu tadi yang pertama ada mengatur sistem osmosis darah dalam tubuh, kemudian mengangkut sari-sari makanan, baru mengedarkan hormon yang berfungsi dalam tubuh. Nah, di sini plasma darah itu tersusun dari beberapa protein penting. Yang pertama itu ada fibrinogen. Nah, fibrinogen ini membantu pembekuan darah. Nah, misalnya kita terluka, nah untuk menghentikan pendarahan atau untuk melakukan pembekuan darah itu dibutuhkan fibrinogen. Berikutnya ada globulin. Globulin itu fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Kemudian albumin. Albumin itu mengatur tekanan osmosis pada darah. Berikutnya itu ada lipoprotein. Nah, semua protein yang ada di dalam plasma darah itu jika terpisah dari plasma darah, mereka protein-protein itu tidak disebut sebagai protein tetapi hanya disebut sebagai serum. Berikutnya kita masuk ke sel darah. Nah, sel darah. Sel darah tadi kan ada 3, ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga kepingan darah. Kita mulai dari sel darah merah ya. Sel darah merah itu atau sering disebut dengan eritrosit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, jumlahnya pada wanita itu sekitar 4,5 juta sel per milimeter kubik. Nah, sedangkan pada pria itu lebih banyak, itu sekitar 5 juta sel per milimeter kubik. Kemudian bentuknya bikonkaf. Bikonkaf itu kayak ada cekungan di tengah. Nah, ini misalnya sel darah merah nih, tapi dia agak cekung gini. Jadi di sini dia gepeng. Kemudian kenapa dia bentuknya bikonkaf itu untuk mempercepat pertukaran gas antar sel dan juga dengan antar plasma darah. Nah, diameternya itu sekitar 7 μm dan ketebalannya sekitar 2 μm dan tidak memiliki inti sel. Kemudian sel darah merah ini atau eritrosit itu dibentuk di tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian sel darah merah itu juga mengandung hemoglobin. Apa sih fungsi dari hemoglobin? Nah, hemoglobin ini merupakan protein yang mengandung hemin dan Fe. Fungsinya itu untuk mengikat O2 dan juga CO2. Jadi, kenapa darah bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh itu karena adanya hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, kemudian jangka hidupnya itu sekitar 120 hari. Nah, jika sel darah merah yang sudah tua akan dimakan oleh sel-sel fagosit, kemudian dibawa ke hati untuk dirombak kembali menjadi sel darah merah yang baru. Berikutnya ada sel darah putih atau leukosit. Ciri-cirinya itu jumlahnya di dalam darah itu sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Kemudian memiliki inti sel dan bentuknya tetap. Yang ketiga, sel darah putih ini biasanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dari infeksi. Nah, jangka hidupnya itu lebih pendek daripada sel darah merah, itu sekitar 12 sampai 13 hari. Nah, sel darah putih ini juga bisa bergerak amoeboid. Nah, berdasarkan ada tidaknya granula, sel darah putih itu dibagi menjadi 2, ada granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit ini ada contohnya itu neutrofil, eosofil, dan basofil. Nah, neutrofil itu berfungsi sebagai fagositosis. Nah, itu dia tadi seperti misalnya di darah itu ada sel darah merah yang sudah tua. Nah, neutrofil lah yang berperan untuk memakan sel darah merah yang tua itu, atau misalnya di darah kita ada kuman atau bakteri. Nah, neutrofil lah yang memakan bakteri dan juga bakteri tersebut. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini sama dengan neutrofil itu sebagai fagositosit, tapi dia lebih lemah daripada neutrofil. Kemudian eosofil ini juga berperan dalam pembuangan racun penyebab radang.
Nah, berikutnya ada basofil. Basofil itu berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera. Misalnya di tubuh kita ada tangan kita nih cedera. Nah, di sini dia akan berperan meningkatkan aliran darah di tempat yang cedera itu. Kemudian ada agranulosit. Agranulosit ini contohnya limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini berfungsi sebagai imunitas tubuh. Sedangkan yang monosit itu berperan untuk melawan jenis infeksi, kemudian meningkatkan kelembapan tubuh. Nah, berikutnya ada kepingan darah. Kepingan darah itu merupakan fragmen sel yang dilakukan oleh megakariosit di dalam sumsum tulang. Nah, bentuknya itu lonjong dan berukuran lebih kecil dari semua sel-sel darah. Itu sekitar 2 μm. Nah, umurnya juga lebih pendek dari sel darah merah dan juga sel darah putih. Itu hanya sampai 8-10 hari. Nah, secara normal di dalam tubuh manusia, kepingan darah atau trombosit itu terdapat 150.000 sampai 400.000 keping per milimeter kubik. Nah, trombosit ini berperan dalam pembekuan darah. Bagaimana sih proses pembekuan darah? Nanti kita jelaskan. Sebelumnya kita lihat dulu, ini dia bentuk-bentuk dari sel-sel darah yang ini. Sel darah merah yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, itu di tengahnya itu lebih gepeng atau bentuknya bikonkav. Nah, ini berfungsi tadi untuk mempercepat pertukaran gas. Nah, kemudian ini yang 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah bentuk-bentuk dari sel darah putih. Yang tadi ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan juga monosit. Nah, yang ini merupakan trombosit dan ukurannya lebih kecil daripada sel-sel yang lain, gitu. Nah, ini dia proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah itu biasanya terjadi jika ada luka. Nah, gimana sih prosesnya? Ini dia. Nah, jika terjadi luka, nih si anak gadis, dia terluka di kakinya. Nah, ini akan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit di dalam darah itu akan pecah, sehingga menghasilkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mengaktifkan protombin di dalam hati yang dibantu oleh vitamin K di dalam hati ya. Kemudian protombin ini kemudian trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini akan menghasilkan fibrinogen. Nah, dari fibrinogen ini akan dihasilkan benang-benang fibrin, sehingga benang-benang fibrin inilah yang nantinya menutup luka atau biasanya disebut dengan nanah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke golongan darah. Nah, golongan darah itu pada manusia dibedakan menjadi 2 sistem. Yang pertama itu sistem ABO dan juga yang kedua sistem Rhesus. Nah, kita mulai dari sistem ABO. Sistem ABO itu ditentukan oleh agglutinogen dan juga agglutinin. Apa sih agglutinogen itu? Apa sih agglutinin itu? Nah, ini dia. Agglutinogen itu merupakan jenis protein yang dapat menggumpal dan itu terdapat di eritrosit. Nah, agglutinogen ini ada dua, ada agglutinogen A dan juga ada agglutinogen B. Berikutnya itu ada agglutinin. Agglutinin itu merupakan jenis serum antibodi, itu dapat menggumpal juga, tapi dia menggumpalkan agglutinogen dan terdapat di plasma darah. Nah, ada dua jenis agglutinin, yaitu agglutinin alpha dan juga agglutinin beta. Nah, agglutinin alpha itu dapat menggumbalkan agglutinogen A, sedangkan agglutinin beta dapat menggumpalkan agglutinogen B. Nah, dari sinilah dihasilkan 4 golongan darah pada sistem ABO, yaitu yang pertama golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O, di mana golongan darah O ini sebenarnya sering disebut dengan golongan darah 0. Nah, golongan darah A ini memiliki agglutinin beta dan memiliki agglutinogen A. Kemudian golongan darah B memiliki agglutinin alpha dan memiliki agglutinogen B. Nah, sedangkan AB tidak memiliki agglutinin tetapi memiliki 2 agglutinogen, yaitu
aglutinogen A dan juga aglutinogen B. Kemudian golongan darah O itu memiliki aglutinin beta dan juga memiliki aglutinin alfa dan tidak memiliki aglutinogen. Nah, perlu diingat bahwa golongan darah O itu adalah golongan darah donor universal. Kemudian kalau golongan darah AB adalah golongan resipien universal. Apa sih donor universal itu? Nah, golongan darah donor universal itu adalah karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen, maka dia dapat memberi ke semua golongan darah atau bisa mentransfusikan darah ke semua golongan darah, mulai dari golongan A, B, dan AB. Tetapi hanya golongan darah O saja yang bisa mentransfusikan darah ke golongan darah O, tidak bisa golongan darah A, B, dan AB. Kemudian golongan darah resipien itu adalah golongan darah yang dapat mendonorkan darah ke golongan darah AB saja, tetapi dia bisa mendapatkan golongan darah dari golongan darah manapun, tetapi dia hanya bisa mendonorkan darah. Misalkan ada seorang anak memiliki golongan darah AB, nah dia bisa mendonorkan darah ke golongan darah AB saja, tidak bisa ke golongan darah A, ke golongan darah B, ke golongan darah O, tetapi dia bisa menerima golongan darah dari manapun, dari golongan darah A bisa, dari golongan darah B bisa, dari golongan darah O juga bisa. Sedangkan kalau golongan darah O itu contohnya, misalnya seorang anak memiliki golongan darah O. Nah, golongan darah O ini dia bisa mendonorkan darah ke golongan darah A, ke golongan darah B, ke golongan darah AB, tetapi dia tidak bisa menerima darah dari golongan darah A, golongan darah B, dan juga golongan darah AB. Berikutnya itu ada sistem resus. Nah, sistem resus ini ditentukan oleh tidaknya aglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Nah, seorang anak jika dia memiliki RH positif, maka dia akan memiliki aglutinogen RHD. Sedangkan kalau yang RH negatif tidak memiliki aglutinogen RHD. Nah, ini dia golongan darahnya ada dua, resus positif dan juga resus negatif. Nah, resus positif itu tidak memiliki aglutinin, tetapi memiliki aglutinogen. Sedangkan resus negatif, dia memiliki aglutinin, tetapi tidak memiliki aglutinogen. Nah, dari tabel ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa resus positif tidak bisa mendonorkan darah ke resus negatif karena aglutinogen ini akan digumpalkan oleh aglutinin yang ada di resus negatif, tetapi sebaliknya resus negatif akan bisa mendonorkan darah ke resus positif. Ada juga info menarik dari penjelasan tentang resus ini, di mana seorang wanita jika dia memiliki resus negatif menikah dengan seorang pria yang memiliki resus positif, maka anak pertamanya jika anak pertamanya ini memiliki resus positif, maka anaknya tidak akan apa-apa. Tetapi di anak kedua, jika anaknya juga memiliki resus positif, maka akan terjadi eritroblastosis fetal. Nah, ini terjadi karena antibodi ibu yang sudah terbentuk akan menggumpalkan antigen si bayi, sehingga efeknya antibodi ibu akan memakan antigen anak dan anak akan mengalami anemia akut. Oke, itu tadi penjelasan kita tentang pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita ini dalam pembelajaran tentang sistem sirkulasi. Nah, sebelum kita tutup, Ibu punya kuis. Adalah Nah, di sini ada trombosit ditunjukkan pada gambar A, B, C. Ayo, coba dijawab. Nah, kalau kalian menjawab A, kita lihat jawabannya. Ya, coba lagi. Jadi, salah ya. Kemudian, coba ke C. Salah juga. Nah, yang benar itu adalah B. Yeay. Nah, tadi trombosit itu memiliki ciri-cirinya itu bentuknya tidak teratur, terus lebih kecil dari eritrosit dan juga leukosit, tidak memiliki inti dan juga rapuh atau mudah pecah. Sekian penjelasan kita kali ini.
Sampai bertemu di video berikutnya tentang pembahasan yang kedua, pertemuan kedua. Nanti kita lanjutkan dengan alat-alat peredaran darah dan juga mekanisme peredaran darah pada tubuh manusia. Sekian, terima kasih.